Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yuni Sensei dalam materi sejarah peminatan. Yang akan kita bahas hari ini adalah kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Adapun kompetensi dasarnya adalah menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Kita lanjutkan, sekarang adalah apakah pengertian dari sejarah? Kata sejarah berasal dari bahasa Arab sajarotun yang berarti pohon. Hal itu karena pada awalnya kata sejarah digunakan untuk menyebut ilmu yang mempelajari asal-usul keturunan atau genealogi seseorang. Akan tetapi, ketika objek perhatiannya berkembang menjadi asal-usul sebuah peristiwa, maka ilmu sejarah berubah menjadi ilmu yang mempelajari asal-usul peristiwa yang pernah terjadi. Untuk lebih memahami pengertian sejarah, maka berikut ini adalah pengertian sejarah dari beberapa ahli. Yang pertama, Aristoteles mengartikan sejarah sebagai suatu sistem yang mengidentifikasi kejadian dalam bentuk kronologi, yang menjelaskan kronologi dari terjadinya suatu peristiwa. Ia juga menyatakan bahwa sejarah menjadi suatu yang terjadi di masa lampau dan dapat dibuktikan dengan adanya catatan-catatan. Yang kedua, Herodotus atau the father of history. Sejarah merupakan satu kajian guna menceritakan sebuah perputaran jatuh bangunnya seorang tokoh masyarakat serta peradaban. Yang ketiga, Muhammad Yamin. Sejarah adalah kajian ilmu pengetahuan yang disusun berdasarkan hasil dari sebuah penelitian, di mana kejadian di masa lampau dibuktikan secara nyata dengan adanya bukti-bukti yang konkret. Yang keempat, Muhammad Hatta. Sejarah adalah sebagai pemahaman akan peristiwa di masa lalu yang mengandung problematika dinamis. Sejarah menjadi kejadian yang bisa dijadikan sebagai sebuah pembelajaran bagi orang-orang yang hidup di zaman berikutnya. Yang kelima, menurut Kunto Wijoyo, sejarah diartikan sebagai hal-hal yang menyuguhkan sebuah fakta unik, empiris, ideografis, serta diakronis. Nah, dari berbagai pengertian sejarah yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa sejarah merupakan kejadian atau peristiwa di masa lampau yang memiliki bukti nyata dan dibuktikan dengan berbagai macam penelitian. Sejarah menjadi sesuatu yang bermakna di mana pengetahuan tentang berbagai jenis makhluk hidup yang ada di masa lampau. Konsep ruang dan waktu. Jika waktu menitik beratkan pada aspek kapan peristiwa itu terjadi, maka konsep ruang menitik beratkan pada aspek tempat di mana peristiwa itu terjadi. Sedangkan ruang adalah konsep yang paling melekat dengan waktu. Ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu. Waktu dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sehubungan dengan konsep waktu dalam ilmu sejarah menurut Kunto Wijoyo meliputi perkembangan, keberlanjutan atau kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Oke, yang kita bahas pertama adalah perkembangan. Perkembangan terjadi apabila masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Yang kedua, kesinambungan. Kesinambungan terjadi apabila masyarakat tetap mengadopsi lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan lama. Kesinambungan dapat dilihat dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di Indonesia. Yang ketiga adalah pengulangan. Pengulangan
terjadi apabila peristiwa pada masa lalu terjadi lagi. Yang keempat adalah perubahan. Perubahan terjadi apabila masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan. Akan tetapi, asumsinya adalah perkembangan secara besar-besaran dan dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua, kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Manusia sebagai objek sejarah. Di sini bisa dicontohkan adalah contoh pertempuran Surabaya, merupakan pertempuran terbesar yang dialami pasukan sekutu pasca Perang Dunia. Yang kedua, manusia sebagai subjek sejarah. Dapat dicontohkan di sini adalah Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Merupakan salah satu perang besar dihadapi pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Oke, demikian tadi materi yang dapat Sensei sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan dan menambah ilmu bagi kalian semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya dengan Yuni Sensei. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.